Kembali lagi bersama Anthony di channel Anthony Car Lover, dan hari ini ada sebuah topik penting yang harus orang Indonesia tahu ya semuanya, yaitu mengenai crash test atau uji tabrak sebuah mobil atau kendaraan ya. Dan ini sebenarnya menjadi faktor penting dalam keputusan untuk membeli mobil ya tentunya, karena dengan hasil uji tabrak ini bisa terlihat seberapa bagus sih kualitas dari mobil yang dijual itu ya. Dan sayangnya orang Indonesia tidak terlalu peduli mengenai ini ya. Orang Indonesia lebih peduli dengan harga yang terjangkau, fitur melimpah ya. Tapi urusan keselamatan itu nomor sekian ya. Tapi ya sayangnya kalau sudah menyangkut nyawa, khususnya kalau terlibat tabrakan ya, fitur-fitur yang ditawarkan itu tidak akan berarti apa-apa selain nyawa ya. Dan kalau nyawa sudah hilang ya, tidak bisa balik dan tidak bisa lagi menikmati mobil ya tentunya. Semoga melalui penjelasan ini bisa menjadi concern orang Indonesia ke depannya dalam membeli mobil ya. Mau tahu seperti apa sih penjelasan mengenai crash test ini? Langsung ya simak videonya sebentar lagi. Jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover dan pencet tombol lonceng kalau mau update video terbaru. Mengawali video mengenai crash test ini, kita perlu tahu dulu sejarah mengenai uji tabrak mobil itu sendiri ya. Dan sejarahnya sendiri itu dimulai dari General Motors di tahun 1934 sebagai produsen pertama yang melakukan uji tabrak ya. Dan ini pengujiannya lebih ke arah ketangguhan mobil atau kekuatan mobil daripada keselamatan penumpang ya. Masih sekedar untuk mengetes bodi mobil sepertinya ya. Dan selanjutnya, lembaga uji tabrak pertama yang berdiri itu NHTSA atau NHTSA di tahun 1967, yaitu merupakan kepanjangan dari National Highway Traffic Safety Administration ya. Ini merupakan lembaga uji tabrak di Amerika Serikat ya, dan ini menjadi salah satu lembaga uji tabrak terketat di dunia untuk saat ini ya. Bahkan kabarnya sih lebih ketat dari Euro NCAP ya. Itulah mengapa banyak mobil yang tidak bisa dijual di Amerika saat ini ya. Berdiri di tahun 1967 dan memulai uji tabrak perdana itu di tahun 1979 ya di Amerika Serikat. Nah, seperti itu sejarah singkatnya. Selanjutnya berdiri Euro NCAP ya, di tahun 1996 yang diperakasai beberapa negara Eropa. Sejak pertama kali beroperasi, total sudah ribuan mobil dites dan dihancurkan. Dan peran Euro NCAP ini sangat berpengaruh terhadap standar keselamatan mobil tentunya ya. Jadi kalau mobil yang sudah diuji tabrak Euro NCAP dan mendapatkan bintang 4 atau 5, sudah dipastikan mobil itu aman ya secara bentukan ya, dan kualitasnya pun sudah benar teruji tentunya. Dan untuk kawasan ASEAN ya, di mana Indonesia berada ini, ASEAN NCAP berdiri di tahun 2011 ya, masih cukup baru untuk tahunnya. Dan ini diperakasai oleh Malaysia, Singapura, Filipina, dan lembaga global NCAP. Tapi sayangnya kenapa Indonesia tidak berpartisipasi? Padahal ini kan harusnya peran penting Indonesia juga sebagai negara ASEAN yang cukup besar ya, dan populasi mobilnya harusnya ya lebih banyak dibandingkan negara lain ya. Tapi kok malah Malaysia, Singapura, Filipina malah yang memperakasai duluan. Dan lembaga ini melakukan uji tabrak perdananya di tahun 2013 ya. Jadi selang 2 tahun aja. Dan selanjutnya lembaga NCAP ya, atau lembaga uji tabrak lainnya itu berkembang di dunia ini seperti ANCAP ya, atau Australia NCAP ya. Ini untuk mobil yang dijual di Australia dan Selandia Baru ya, di tahun 1993. Lalu ada JNCAP, ini untuk pengujian mobil di Jepang ya, uji tabrak di Jepang menggunakan standar Jepang di tahun 1995. Lalu ada KNCAP itu di Korea di tahun 1999 ya. Lalu ada CNCAP itu untuk Cina di tahun 2006 ya. Jadi CNCAP ini juga mengetes kualitas dari mobil-mobil di Cina ya, khususnya merek-merek lokal sana. Tapi apakah secara standar ini cukup bagus ya? Aku kurang begitu yakin ya dengan standar CNCAP ini ya, karena harus diuji di Euro NCAP baru benar-benar terpercaya mobil itu kualitasnya bagus
bagus ya. Tapi sekarang sih mobil Cina sih sudah tidak seperti yang 10 tahun yang lalu yang murahan gitu, dan sekarang bahkan ya kualitasnya seperti tank layaknya Volvo ya. Dan terus ada Latin NCAP ya, ini untuk mobil yang dijual di Amerika Selatan khususnya, dan ini berdiri di tahun 2010 dan lembaga pengujiannya ada di Uruguay, bukan di Brasil ataupun Argentina ya. Ini sangat-sangat menarik dan mengejutkan pastinya. Negara Uruguay yang kecil justru dijadikan pusat untuk Latin NCAP, bukan Brasil atau Argentina yang pasarnya jauh lebih besar untuk mobil ya. Terus juga ya BNVSAP, ini lembaga uji tabrak di India, berdiri di tahun 2017, dan sebenarnya kurang tahu ya apakah sudah melakukan pengujian mobil atau masih lembaganya doang yang baru berdiri ya. Dan terakhir ada Green NCAP. Nah, ini untuk uji emisi ya, lembaga uji emisi di tahun 2019 ya. Ini juga menjadi concern ya, karena dunia ini sedang dilanda perubahan iklim dan kemasan global. Jadi Green NCAP untuk uji emisi ini juga semakin penting ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan, metode apa sih yang digunakan saat uji tabrak ini ya. Kita akan mengacu pada uji tabrak di Euro NCAP ya, tahapannya seperti apa aja, karena Euro NCAP yang paling terpercaya di dunia ini ya. Karena kalau mengikuti standar Amerika sepertinya terlalu ketat ya. Tapi kalau Euro NCAP oke lah, itu cukup standar untuk pabrikan mobil di dunia ini dan bisa menjadi rujukan ya daripada NHTSA ya. Seperti itu ya. Jadi ini prosedur tes Euro NCAP per tahun 2020. Jadi ini ada update penting ya. Jadi setiap tahunnya pasti ada standar-standar yang naik gitu ya, agar ya meningkatkan kualitas dari kendaraan yang diuji itu sendiri ya. Jadi kalau standarnya semakin rendah, berarti kan semakin mudah untuk mendapatkan bintang 4 atau bintang 5, walaupun di lembaga pengujian lain belum tentu dapat bintang yang sama ya. Jadi kelihatannya aman, tapi di lembaga lain belum tentu aman ya, secara hasil ya. Ya, jadi menurut Euro NCAP, tes pertama itu menggunakan tes Mobile Progressive Deformable Barrier. Nah, ini tes untuk ya menguji tabrakan dari depan gitu ya. Jadi mobil ini didorong pada kecepatan 50 km per jam dan dibenturkan ke barrier berjalan ya, atau trolley barrier dengan bobot 1400 kg atau 1,4 ton. Ini mensimulasikan mobil berukuran sedang ya, atau ukuran medium gitu, saling bertabrakan atau menumbuk secara bersamaan dengan mobil lawan ya. Dan ini menggunakan simulasi ada 2 manekin dewasa dan 2 manekin anak-anak ya, yang dewasa di depan, yang anak-anak di belakang ya. Jadi ini bertujuan untuk menguji crumple zone dan kompabilitas mobil ya, kurang lebihnya seperti itu sih. Jadi ini tes tabrak kayak begini nih ya, dari depan ya kayak adu banteng gitulah ya istilahnya. Lalu pengetesan yang kedua berupa full width rigid barrier. Jadi ini mobil ditabrakkan ke sebuah barrier yang diem ya. Kalau tadi kan saling bertabrakan, ini diem, jadi kayak tabrakannya lurus tapi ya kayak nabrak tembok gitulah. Jadi kayak seperti menabrak sebuah tembok yang kokoh gitu ya. Jadi kecepatan 50 km per jam aja. Jadi jangan harap dites sampai 100 atau 200 km per jam ya. Jadi ya ini untuk kecepatan normal di jalan raya, bukan untuk waktu ngebut-ngebutan. Kalau ngebut-ngebutan tidak akan pernah aman ya. Jadi jangan berharap lebih dari pengetesan 50 km per jam ini ya. Ini ditempatkan manekin persentil kelima ya. Ya ini mungkin generasi dari manekin itu ya, ditempatkan pada kursi depan pengemudi dan 1 di kursi belakang. Jadi ada 2 ya, 1 depan 1 belakang ya. Ya koreksi kalau mungkin ada kurang tepat ya, bisa jadi 2 orang depan 2 orang di belakang gitu ya. Dan ini tujuannya untuk mengetes airbag dan seatbelt ya, kurang lebihnya sih seperti itu ya. Jadi agak beda sama yang tadi yang dites adu banteng gitu, sama yang ini nabrak tembok lah istilahnya. Lalu yang ketiga ada mobile side impact barrier. Nah, ini merupakan barrier deformation atau barrier deformasi yang dipasang di sebuah troli dan digerakkan di kecepatan 60 km per jam ke arah mobil yang dites dalam keadaan diam. Dan ini bertujuan untuk mensimulasikan mobil yang bertabrakan dari sisi samping ya. Jadi oke, ini kayak mobil yang nabrak dari sisi samping ya. Jadi kayak ini depannya, ini sampingnya. Jadi mobil tuh kayak ditabrak kayak begini tuh ya, ditabrakan dari samping gitu ya. Seperti itu ya. Itu mungkin untuk ngetes ya penumpang dari samping tuh apakah aman atau tidak kalau ada tabrakan dari samping. Kan kebanyakan sekarang ini mobil masih standar airbag depan doang ya. Jadi airbag samping tuh banyak masih opsional. Tapi kalau ada airbag samping tentunya skornya akan lebih bagus lagi waktu diuji tabrak samping seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya ada tes side pull. Nah, ini mobil didorong dari sisi samping dengan
kecepatan 32 km per jam yang menabrak ke tiang kecil ya, dengan arah menjauhi sudut tegak lurus atau 90 derajat ya. Jadi mungkin di tesnya miring begini ya mobilnya itu. Dan ini disimulasikan mobil ya menabrak tiang atau menabrak pohon itu ya. Apakah rangkanya tetap kuat atau enggak ya waktu menabrak gitu ya. Bisa dibayangkan sendiri kan, mobil kalau menabrak tiang kan kalau enggak kuat banyak bisa kayak ngelipet gitu ya. Jadi menabrak tiang itu bisa kayak begini tuh mobil tuh ya. Jadi kayak nekuk gitu ya. Dan ini juga dites seberapa kuat ya rangka dari mobil itu ya, apakah masih mampu menahan benturan ya. Tapi ini cuma 32 km per jam ya, jadi disimulasikan kalau nabraknya tuh dalam keadaan pelan gitu ya. Ya kalau sudah di atas itu ya wassalam lah, belum tentu bisa berbentuk ya mobilnya ya. Jadi tes tabraknya ini ya mungkin ya, kalau menurut aku sendiri jadi kayak miring gitu ya, jadi berak gini ya, bukan tegak lurus. Jadi tidak tegak lurus kayak begini dok ini, jadi agak miring begini, jadi berak ini. Kalau aku menyimpulkan sih seperti itu, tapi kalau kurang tepat bisa kasih di kolom komentar lagi lah ya. Terus selanjutnya ada far side impact. Nah ini mobil dipasang ke kereta luncur untuk didorong ke samping dari jarak yang lebih jauh, dan ini pengujian baru dilaksanakan di 2020 dan ini pengujian masih baru banget ya. Dan ini bertujuan untuk mencegah cedera dari sisi jauh di mana pengemudi ditabrak dari sisi yang berlawanan gitu ya. Dan apabila mobil ini dilengkapi dengan airbag tengah ya atau airbag samping itu, maka penumpang depan akan ditambahkan di uji benturan samping ya. Jadi mungkin ini seperti tes tabrak samping tapi jaraknya mungkin lebih jauh ya kalau aku mencoba menyimpulkan. Jadi mungkin jaraknya lebih jauh dari sini datang ke sini, tapi ini mungkin atau mobilnya yang digerakkan ke objek yang berlawanan tapi jaraknya lebih jauh kayak begini, duar gini ya. Jadi ini mobil yang dites ditabrakkan ke lawan dari jarak yang lebih jauh ya. Mungkin kalau yang tes tabrak samping mungkin jaraknya agak dekat cuma segini doang ya, ini agak jauh ya. Ya karena kan kadang pasti mobil ada kalanya ditabrak dari jarak jauh ya, dan itu kan pasti ya cukup mengerikan ya kalau mobil tidak kuat ya. Tapi nggak tahu ini berapa kilometer per jam ya di tesnya, dan kalau dari gambaranku sih ya mungkin seperti itu. Tapi ya ini masih terlalu baru, belum banyak video, jadi aku belum bisa menyimpulkan ya bagaimana sih modelnya itu ya. Ya bisa tambahkan di kolom komentar ya kalau mungkin teman-teman ada tahu mengenai far side impact ini atau dan penjelasannya ya yang lebih mudah untuk dimengerti. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya ada whiplash. Nah whiplash ini merupakan pengetesan ya pakai kursi mobil atau seat mobil itu didorong ke arah depan pada kecepatan 16-24 km per jam ya, untuk menguji kemampuan kursi dan headrest atau sandaran kepala itu melindungi penumpang dan pengemudi dari cedera atau patah tulang ya saat terjadi benturan dari belakang ya. Jadi kan kadang kalau ditabrak dari belakang kan kita pasti ke bentur ke depan gini kan, jadi bentur ke depan terus mental lagi ke belakang gitu ya. Dan kalau tidak ada headrestnya sudah pasti bisa patah leher sini tuh ya, dan tentunya itu sangat berbahaya sekali ya. Dan disinilah mobil tuh diuji juga ya kursinya ya. Jadi kalau tidak ada headrestnya tuh ya siap-siap saja tuh meregang nyawa ya kalau terjadi apa-apa, karena kemungkinan untuk selamat itu kecil ya, karena ini kena kepala dan ini pastinya akan bahaya sekali ya. Dan sayangnya beberapa mobil di Indonesia tuh bahkan masih tidak menyematkan headrest ya. Entah kenapa kok headrest itu kurang penting itu, padahal itu menyangkut nyawa seseorang ya. Harusnya itu sudah wajib ada di semua mobil ya. Jadi tidak cuma sandaran doang tapi nggak ada headrestnya, itu kayak mobil di tahun 80-an bawah gitu ya. Itu masih umum lah di tahun segitu, tapi kalau sekarang sudah tidak bisa lagi ditoleransi ya seperti itu ya. Tes tambahan selanjutnya ada tes untuk pengguna jalan yang rentan, khususnya untuk pejalan kaki dan pesepeda. Nah ini juga faktor yang perlu diperhatikan ya dari sebuah mobil ya. Dan ini tesnya meliputi dari tes dampak kepala, dampak kaki bagian atas dan bawah, serta tes auto emergency braking terhadap pesepeda dan pejalan kaki ya. Jadi semua aspek dari pejalan kaki dan pesepeda ini juga dipikirkan ya keselamatannya. Jadi tidak cuma keselamatan penumpangnya di mobil doang, tapi sekitarnya pun juga diperhatikan ya. Dan itu masuk kriteria pengujian di Euro NCAP. Jadi kayak mobil-mobil yang pakai bumper besi itu tentunya tidak aman nih kalau misal nabrak pejalan kaki
atau orang yang lagi sepedaan atau nabrak orang yang lagi pakai sepeda motor kan, itu pasti sudah bahaya ya, bisa menyebabkan patah kaki, mungkin tulangnya retak ya kan. Bumper besi itu kan pasti kan keras banget dan solid ya. Jadi sekarang kenapa ya banyak mobil-mobil tuh pakai bumper plastik ya, tujuannya untuk itu ya. Walaupun terkesan kurang kokoh, tapi itu demi keselamatan pesepeda atau pejalan kaki gitu ya. Jadi faktor itu yang juga dipikirkan oleh produsen saat ini ya. Selanjutnya masih ada lagi yaitu fitur safety assist. Nah ini ya tes fitur ADAS ya. Jadi ini fitur keselamatan modern yang sudah banyak ada di mobil-mobil zaman sekarang ini ya. Jadi ini meliputi tes auto emergency braking terhadap mobilnya ya. Kalau tadi kan tes auto emergency braking buat pejalan kaki atau pesepeda, ini antar mobil ya, tes auto emergency braking atau AEB-nya itu. Terus ada tes monitoring status penumpang atau occupant monitoring status ya. Ya ini nggak tahu ya, tes monitoring penumpang ini apakah, nggak tahu ya maksudnya kayak gimana ya, masih kurang paham ya, karena ini tes Euro NCAP dan tentunya sangat ketat ya dari standarnya. Mungkin ini mengetahui keadaan penumpang di dalam gitu ya kalau jadi kecelakaan, tapi sejauh ini belum menemukan sih fitur yang se-advance ini di mobil-mobil modern ya, yang bisa mendeteksi kondisi penumpang yang ada di dalam itu. Ya nggak tahu ya, mungkin sensor dari kursi buat seatbelt itu kali ya ngukurnya ya, kurang begitu paham lah sebenarnya ya maksudnya gimana itu. Terus selanjutnya mengenai speed assistant dan lane support ya. Ya mungkin ini seperti apa ya, kayak blind spot monitoring dan lane keep assist ya, seperti itu sih yang ada yang lazim di mobil-mobil modern saat ini ya. Kalau kurang tepat tolong sekali lagi tambahkan di kolom komentar agar video ini tidak menjadi misleading ya, atau sedikit menyesatkan begitu. Jadi mohon bantuan koreksi dari rekan-rekan semuanya. Dan yang terakhir ada rescue dan extrication. Rescue dan extrication. Jadi ini menguji seberapa mudah ketika petugas medis, damkar atau sukarelawan yang mengevakuasi penumpang, dan seberapa baik kinerja e-call ya. Ini mungkin seperti telepon SOS setelah terjadi tabrakan atau kecelakaan. Jadi kan ya mobil-mobil kalau ringsek itu kan bisa jadi evakuasinya gampang, bisa jadi evakuasinya susah kan, karena ya istilahnya kegencet gitu kan. Kadang ya sering lah kalau kecelakaan di sini tuh penumpang kegencet, jadi evakuasinya susah sekali ya. Dan ini di Euro NCAP semua ini diuji ya mengenai evakuasi penumpang dan pengemudi kalau terjadi kecelakaan waktu-waktu ya. Kurang lebih sih seperti itu ya kalau pengetesan standar Euro NCAP ya. Kita akan beralih ke standar ASEAN NCAP. Seperti apa sih kriterianya, dan tentunya semakin tahun pun kriteria di ASEAN NCAP itu terus berubah dan terus bertambah ya. Jadi untuk mendapatkan skor itu semakin ketat ya tentunya. Jadi tidak standar ala kadarnya, yang penting dapat skor bintang 4 atau bintang 5 itu ya. Jadi fitur-fitur modern itu juga mulai disematkan. Seperti apa? Ini penjelasannya. Nah ini dia kriteria standar pengujian ASEAN NCAP ya. Ini revisi di tahun 2021 sampai 2025 ke depannya. Jadi ya ini seperti pembaruan dari kriteria yang sudah ada sebelumnya. Jadi pengetesannya berupa adult occupant protection atau proteksi penumpang dewasa. Jadi ini dinilai berdasarkan uji tabrak depan dan samping menggunakan manekin ya, mirip seperti Euro NCAP yang sudah disebutkan tadi ya. Lalu yang kedua adalah child occupant protection. Nah ini proteksi penumpang anak kecil ya. Jadi kalau di tes NCAP itu tidak hanya penumpang dewasa aja ya, tapi penumpang anak pun juga dites ya. Jadi pengetesannya bintangnya ada untuk yang dewasa, ada yang untuk anak. Dan ya jangan terlalu terkecoh ya, tak hanya melihat yang dewasa, tapi untuk yang anak belum tentu hasilnya memuaskan ya. Bisa jadi yang dewasa bintang 4, yang anak cuma dapat bintang 2 atau bintang 3, dan itu ya sebenarnya ya masih harus menjadi concern ya untuk pabrikannya. Jadi tidak bisa berpuas diri dan merasa yakin bahwa mobil ini sudah aman ya, karena belum tentu aman untuk anak-anak seperti itu. Jadi perkenalan teknologi pendeteksi kehadiran anak yang ditinggalkan dalam mobil tanpa pengawasan. Nah ini juga lagi diprogramkan di ASEAN NCAP ya. Jadi ya ini benar-benar standar yang baru dan advance ya. Jadi sejauh ini sih belum ada mobil yang bisa mendeteksi apakah ada anak yang ditinggal di mobil ya. Dan ya ini benar-benar sesuatu yang baru dan masih asing ya tentunya. Dan ini pengetesannya biasanya diutamakan untuk anak kecil ya, yang menggunakan bangku ISOFIX atau istilahnya CRS atau Child Restraint System ya. Child Restraint System, jadi itu bangku buat anak kecil dia, kayak kursi bayi buat mobil dia. Tapi bukan kursi bayi, tapi anak-anak balita atau anak umur 9 sampai 10 tahun yang masih seharusnya masih wajib pakai kursi
kursi CRS ini atau Isofix ini ya. Jadi belum bisa duduk di kursi penumpang yang untuk dewasa itu ya. Seharusnya sih seperti itu, tapi tidak banyak orang yang menerapkan ini ya tentunya, dan ya hanya keluarga yang mampu mungkin yang sudah menerapkan pakai bangku CRS atau Isofix ini ya. Tapi kalau keluarga yang baru-baru atau baru punya mobil belum tentu punya bangku untuk anak-anak ini ya, seperti itu. Dan semoga kedepannya bisa menjadi standar untuk anak-anak di mobil ya kedepannya. Lalu ini ada safety assist atau sistem keselamatan. Jadi sistem ADAS dimasukkan ke dalam kriteria seperti auto emergency braking ya. Jadi mirip-mirip seperti Euro NCAP tadi, dan fitur ini sangat membantu pengereman secara preventif jika di depan ada mobil yang berhenti mendadak atau ada pejalan kaki yang tiba-tiba menyeberang dan kita kurang aware begitu, dan mobil bisa intervensi langsung tanpa kita lalai dan mengakibatkan tabrakan ya. Selanjutnya kehadiran fitur peringatan seatbelt untuk penumpang belakang, dan karena seatbelt ini sebenarnya tidak hanya wajib untuk penumpang depan aja ya, tapi penumpang belakang pun harusnya wajib pakai seatbelt ya, karena kalau ada apa-apa pasti kan bisa kepental juga ya. Jadi tidak hanya buat penumpang depan aja yang merasa harus aman ya, penumpang belakang pun juga harus aman pula ya. Jadi walaupun sekarang wajib pakai seatbelt itu kebanyakan masih hanya untuk penumpang depan ya, penumpang belakang kurang diperhatikan ya. Tapi tidak tahu apakah kedepannya akan jadi regulasi wajib ya di peraturan lalu lintas. Kita lihat aja nanti kedepannya. Oke, masih lanjut lagi, di ASEAN NCAP ini juga menyematkan motorcyclist safety atau keselamatan pada pengguna sepeda motor ya tentunya. Dan ini faktor penting karena di ASEAN ini banyak sekali pengguna sepeda motor, terutama di Indonesia. Ini populasinya lebih dari 100 juta unit motor yang beredar di Indonesia ini ya. Dan tentunya kecelakaan mobil yang melibatkan motor itu pastinya masih sangat rawan terjadi ya, sehingga ini harus menjadi concern penting ya tentunya. Untuk ini yang dites adalah kehadiran fitur blind spot monitoring ya, atau blind spot detection atau blind spot visualization ya. Jadi tidak hanya detection aja tapi bisa divisualisasikan ya, macam Tesla begitu ya. Jadi bisa memvisualisasikan kendaraan-kendaraan yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang itu ya. Walaupun tidak semua mobil punya ini ya, banyak masih yang detect blind spot warning detection gitu doang ya. Jadi kayak peringatan lampu gitu di spion yang ada di fitur ADAS yang ada di mobil-mobil modern saat ini ya. Ini sekarang sudah menjadi kriteria pengujian tabrak, dan fitur ini membantu mendeteksi kalau ada motor yang ada di samping, kanan, kiri, depan, belakang mobil ya. Jadi ya ini sangat-sangat berguna sekali di era modern seperti ini. Lalu ada juga fitur advanced rear view mirror, dan ini sangat membantu mobil untuk mendeteksi kendaraan yang ada di belakang. Jadi sifatnya seperti rear view kamera tapi ditempatkan di spion tengah ya. Ini spion tengah kan ada ke belakang, jadi itu anggapannya rear view mirror gitu ya. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu kalau googling ya. Dan tentunya ini sangat membantu visibilitas pengemudi ke arah belakang ya. Jika pandangannya sangat minim ya, mungkin lagi bawa penumpang penuh atau di belakang di bagasi lagi banyak barang sehingga susah untuk lihat ke belakang ya. Jadi kehadiran rear view kamera ini juga menjadi kemudahan ya untuk melihat kondisi yang ada di belakang dengan lebih jelas tentunya, dan tidak hanya mengandalkan spion kaca aja ya, atau spion cermin gitu kan kadang ya masih meragukan ya. Kalau sudah pakai kamera kan pasti pengemudi lebih yakin nantinya. Terus selanjutnya ada fitur auto high beam. Nah ini masuk dalam rangkaian ADAS yang ada di mobil-mobil saat ini ya. Jadi ini fitur yang berguna untuk kondisi jalannya minim penerangan khususnya ya. Jadi biasanya kan jalan saat malam tuh mungkin ada daerah yang kurang lampunya, dan di situ waktu ada motor lagi lewat di depan ya, dan lampunya rusak mungkin atau lupa nyalain lampu lah, amit-amit kayak begitu, sehingga terkadang kan orang ini dikira kosong ya di depan. Jadi kan gelap kan kondisinya, jadi dikira kosong, tetapi waktu di dekat kadang kan udah aware kan kalau tiba-tiba ada motor gitu, biasanya bikin kaget, dan kalau nggak sigap pasti bisa ketabrak itu motor ya. Dan inilah pentingnya auto high beam ya. Jadi mungkin kita lupa buat ngedim ya kalau di jalan-jalan gelap itu. Jadi mungkin sifatnya ini bisa mendeteksi otomatis ya kalau ada kendaraan lain di depan itu, jadi auto high beamnya langsung nyala gitu ya. Sebenarnya itu sangat membantu sekali ya untuk memudahkan ya kita semua dalam mengemudi di era modern ini ya. Kadang kan kalau ada motor yang agak ngawur nyetirnya itu kan bisa
bisa kelihatan kalau pakai lampu dim lah. Ini high beam tuh lampu dim otomatis ya ibaratnya ya, seperti itu. Dan selanjutnya proteksi pejalan kaki atau pedestrian. Nah ini sebenarnya standar sudah mirip-mirip Euro NCAP ya. Jadi pejalan kaki pun sudah menjadi concern di tes ASEAN NCAP ini. Dan ini juga menjadi masalah yang krusial ya, karena seringkali pengemudi kan lengah tidak memperhatikan sekitarnya. Jadi tiba-tiba mungkin ada orang yang lagi nyebrang itu kan dadaan, mungkin lagi lari-lari buru-buru gitu kan, kadang kurang aware kan. Jadi disitulah mobil tuh wajib menyematkan fitur proteksi yang membantu pejalan kaki ya, untuk mendeteksi adanya pejalan kaki seperti itu. Dan ini dimasukkan ke dalam kriteria keselamatan pengguna sepeda motor ya. Seperti Euro NCAP tadi kan lebih ke sepeda, karena kalau di Eropa kan tidak terlalu banyak motor seperti di Asia Tenggara ini. Kalau di sini ya anggap aja nih kayak pesepeda lah ibaratnya, seperti itu. Terus selanjutnya terakhir ada Advanced Motorcyclist Safety Technology. Nah ini seperti fitur proteksi untuk mendeteksi adanya motor lewat ya, selain yang disebutkan sebelumnya ya. Namun tidak ada rincian teknologi apa yang dimaksud, dan sebenarnya kalau ada teknologi ini akan menjadi nilai poin tambahnya saat pengujian di ASEAN NCAP ya. Jadi tambahnya sebanyak 2 poin di ASEAN NCAP ini ya. Nggak tahu lah fitur apa sih yang sebenarnya bisa mendeteksi pengguna motor selain teknologi yang ada itu ya. Mungkin ada di Tesla ya kali ya. Ya nggak tahu nama fiturnya apa, karena tentunya ini masih asing sekali ya, teknologi keselamatan ADAS yang benar-benar advance banget ini ya. Kurang lebihnya begitu aja sih mengenai kriteria pengujian di ASEAN NCAP ini. Nah selanjutnya setelah menjelaskan mengenai kriteria pengujiannya ya, tentunya kan keluar hasil ratingnya kan, bintang 0 sampai bintang 5. Dan ini merujuk pada standar Euro NCAP ya. Bintang 0 sampai bintang 5 itu apa sih yang dinilai? Jadi aspek yang dinilai itu berdasarkan penumpang dewasa, penumpang anak-anak, pengguna jalan yang rawan ya, tadi seperti pejalan kaki atau pesepeda ya, dan sistem keselamatan tambahan. Dimulai dari rating yang terbaik itu bintang 5 dan bintang 0 itu yang paling buruk ya tentunya. Kita mulai dari bintang 5 terlebih dahulu. Jadi bintang 5 itu secara keseluruhan hasilnya sempurna dalam proteksi saat terjadinya kecelakaan dan dilengkapi dengan sistem keamanan ya, atau sistem keselamatan standar yang mumpuni. Nah ini merupakan nilai terbaik dari sebuah mobil, dan pastinya kalau sudah rating bintang 5 Euro NCAP apalagi, pasti konsumen tidak akan ragu untuk memilih mobil tersebut ya. Kalau selanjutnya bintang 4. Bintang 4 itu secara keseluruhan hasilnya baik dalam proteksi saat kecelakaan dan hadirnya teknologi tambahan ya untuk yang optional ini ya, dalam sistem keselamatan. Kalau bintang 5 itu kalau sudah standar di semua line up ya, tapi kalau bintang 4 itu hanya optional aja ya. Kalau bintang 3 itu cukup memproteksi penumpang saat kecelakaan, tapi tidak dilengkapi dengan sistem teknologi keselamatan terbaru. Jadi kalau nggak punya ADAS ya, lebih tepatnya ya mungkin mentok dapatnya bintang 3 doang kalau di Euro NCAP itu ya. Mungkin seperti itu ya kalau melihat kriteria sekarang ini ya. Dan selanjutnya kalau dapat bintang 2 doang apa artinya? Jadi ini hanya memproteksi saat terjadi kecelakaan aja, tapi tidak ada sistem keselamatan dengan teknologi canggih. Nah ya ini ya sudah mulai kurang bisa dipercaya ya kalau cuma dapat bintang 2 ini ya. Terus ke bawah bintang 1, proteksi saat kecelakaan rendah dan saat minim sistem keselamatan ya. Ya ini sudah berbahaya sekali kalau bintang 1 ini. Jadi ya harus berhati-hati dalam memilih mobil ya. Apalagi kalau belum ada crash testnya, bisa jadi ya mungkin tidak akan dipilih dulu ya sampai hasil crash testnya keluar. Terus terakhir bintang 0. Nah ini merupakan hasil yang paling buruk di antara yang lainnya ya. Jadi ini hanya memenuhi standar minimal dan masih bisa dijual secara legal ya untungnya, tapi tidak terhadap sistem keselamatan standar di mobil dia. Ini kalau sudah bintang 0 ini sebenarnya sudah tidak layak untuk dibeli ya mobil-mobil seperti ini ya, karena tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan penumpang dan pengemudi. Kurang lebih seperti itu ya mengenai rating dari hasil crash test Euro NCAP ini ya. Jadi merujuk Euro NCAP ini karena standar yang cukup tinggi dan bisa dipercaya oleh publik ya di dunia ini ya. Kurang
kurang lebihnya sih seperti itu ya secara keseluruhan mengenai uji tabrak ini ya, dari kriteria dan proses pengujiannya sampai ke penjelasan ratingnya. Lalu selanjutnya bagaimana dengan di Indonesia sekarang ini ya? Jadi kita ini untungnya sedang dalam rencana pengembangan proving ground di Bekasi itu ya. Jadi sudah direncanakan sejak di 2019 dan di groundbreaking harusnya di 2020 tapi tertunda karena pandemi COVID-19 ya. Dan lokasinya seperti yang disebutkan tadi di daerah Bekasi ya. Dan saat ini masih dalam proses pembangunan ya, dan sepertinya sudah di groundbreaking ya terakhir kali ya, dan diklaim menjadi yang terbesar di ASEAN dan berstandar internasional dan ditargetkan beroperasi di 2024 nanti ya. Semoga aja melalui proses pembangunan proving ground ini tidak hanya untuk crash test ya, di pengujian-pengujian lainnya juga ya, uji tipe dan uji macam-macam ya, pokoknya termasuk uji emisi nanti bakal dilakukan di sana ya, dan ini seperti terintegrasi atau omnibus gitu ya. Semoga aja melalui hadirnya proving ground di Bekasi ini meningkatkan standar keamanan mobil ya, dan semua pabrikan semoga memberikan airbag dan ABS lah minimal ke seluruh mobil ya, mau mobil penumpang dan mobil komersil ya, termasuk truk dan alat-alat komersil lainnya. Karena sayangnya sampai hari ini fitur keselamatan standar seperti airbag dan ABS itu belum wajib di Indonesia. Justru yang aneh, yang wajib tuh harus ada APAR atau ya alat pemadam kebakaran ringan itu ya. Sebenarnya ya itu ya perlu sih kalau jadi kebakaran. Tapi kalau terjadi tabrakan ada airbag itu ya gak sama fatalnya ketika mobil itu terbakar ya, seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa terrealisasi tahun depan ya, dan tidak molor lagi tentunya. Dan ini akan menjadi berita bagus untuk industri otomotif di Indonesia ke depannya agar keselamatannya semakin menjadi concern dan juga tidak lagi terjebak dalam ya standar masa lalu ya, dimana airbag dan ABS itu masih jadi optional dan itu sudah tidak bisa ditoleransi untuk saat ini ya. Bahkan di seluruh dunia mulai concern terhadap airbag dan ABS ini sebagai fitur standar ya, apalagi di India sekarang sudah menjadi kewajiban ya pasang airbag ini, dan kedepannya akan diberlakukan wajib 6 airbag di India. Masa Indonesia kalah sama India soal keselamatan standar ini ya? Kurang lebihnya begitu aja. Sekian dulu video mengenai crash test ini ya. Jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like dan berikan komentar untuk ya mungkin ada penjelasan yang kurang tepat mengenai crash test ini, karena ini penting sekali dan tidak boleh menyesatkan tentunya. Dan kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel Anthony Carlover jika belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.